Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba semuanya. Sehat? Sudah makan? Yang jawab sudah, itu berarti makan siang. Yang jawab belum, itu makan malam. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah, karena sudah dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau yang solawatnya lurus-lurus aja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi tak semua seleranya sama. Ada yang pakai suara mendayu-dayu dengan lagu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Al-Markaz Al-Islami Makassar, Bapak Profesor Basri Hasanuddin beserta seluruh jajaran, Bapak Sekjen, alim ulama, tokoh masyarakat yang membawa saya ke bumi Makassar ini, alumni Al-Azhar Kairo Mesir, senior-senior saya, kakak-kakak kelas saya. Ustaz Somad ini orangnya tidak adil, yang dia tegur, yang dia siapa, yang dia kenal saja, yang ada jabatan saja. Kami yang menunggu dari tadi tidak dia sapa. Kalau begitu saya sapa semuanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang ada di lantai atas, yang paling atas, yang bawah, yang melihat, yang tidak melihat, yang mendengar suara, semuanya insya Allah mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah di Palestina. Ini yang hadir ini dari rumah, maka dia sama seperti orang yang berjihad yang sedang menghadapi Israel di Palestina, insya Allah. Amin. Oh, mana bisa begitu Ustaz? Kami cuma datang duduk mendengar. Mereka bertaruh nyawa, meninggal, kebakaran, kena bom. Kami sudah melihat. Begitulah Allah memuliakan orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita siang ini sejahtera, damai, berkah. Sejahtera, damai, berkah. Ini tema siapa yang ngasih? Panitia. Yang pertama kita bahas adalah masalah sejahtera. Kalau makna sejahtera itu gajinya tinggi, satu orang punya gaji 50 juta, maka sesungguhnya kebutuhan manusia tidak pernah tercukupi dengan apapun. Betul? Orang yang punya mobil harganya 2 miliar, maka dia tetap tidak merasa sejahtera. Kenapa? Karena kepalanya melihat ke atas, dia bilang Tuhan tidak adil. Karena orang punya private jet, pesawat pribadi. Ini yang saya omongin betul atau tak betul? Terserah, kalau ada yang bilang nggak betul nggak apa-apa, saya teruskan juga. Artinya kalau ada orang merasa rumah dia sudah paling bagus, lantai 2,
pakai keramik, kolam renang, ada taman, dia tetap merasa dirinya belum sejahtera. Kenapa? Karena dia melihat rumah konglomerat dan orang-orang kaya. Lalu sebenarnya kesejahteraan itu letaknya di mana? Sejahtera itu letaknya di dalam hati orang yang beriman dan senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara syarat orang yang sejahtera, dia punya al-baitul wasi', rumah yang luas. Berapa banyak orang rumahnya luas, seluas lapangan sepak bola, tapi bunuh diri. Kenapa? Hutangnya keliling pinggang. Berapa banyak orang yang merasa punya harta yang banyak, tapi pikirannya sempit. Kenapa? Karena hatinya tidak tenang. Dalam Quran dikatakan, ala bizikrillah, ketahuilah dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Kalau mau melihat orang yang tenang, lihatlah orang yang sedang berada di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar ini. Padahal ini padatnya luar biasa. Ini kalau dikumpulkan biji matanya berapa karung ini. Ini masjid menurut ukuran soft beda dengan ukuran yang sekarang. Karena kalau ukuran soft itu ada berjarak, ini sudah tidak ada jarak sama sekali. Ini padat luar biasa, di atas sampai berdiri, di bawah penuh, tapi semuanya tersenyum, senang, bahagia karena hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka kalau hati terasa sempit, banyak berzikir, menyebut dan mengingat nama Allah. Alhamdulillah, zikir. Subhanallah, zikir. Allahu Akbar, zikir. Salawat, zikir. Baca Quran, zikir. Tapi yang paling afdalu zikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, kalau gitu dari omongan Ustadz Somad, kami nggak boleh kaya, kami nggak boleh punya mobil bagus, kami tidak boleh punya rumah bagus, kami tidak boleh punya baju yang bagus, karena itu bukan tanda kesejahteraan, itu sejahtera materi. Ada yang lebih hebat dari materi, karena materi akan busuk, materi akan lapuk, materi akan ditinggalkan. Rumah materi, mobil materi, istri rumah materi, mobil materi, kalau istri materialistik. Ustadz jangan ngomong gitu, itu pelecehan bagi perempuan. Materi itu artinya benda, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dipegang. Perempuan itu bisa nggak dilihat? Bisa. Bisa disentuh? Mana bisa bini orang? Yang dimaksud dengan materi itu adalah benda. Sedangkan diri kita ini tidak semuanya benda. Mata, telinga, tangan, kaki, betul. Tapi ada yang tidak benda. Cinta. Cinta tidak benda. Tapi kalau ada suami yang selalu mengatakan, aku mencintaimu sayang, maka ibu perlu melihat benda. Buktinya mana? Uang belanja mana? Kalau hanya sekedar materi tanpa memperhatikan yang tidak materi, tidak adil. Maka dalam Islam itu sejalan antara yang materi dengan tidak materi. Salat itu ada yang kelihatan, tegak, ruku, sujud, iftitah, Fatihah, bisa didengar ayatnya, bisa dilihat dengan mata, bisa disentuh. Tapi ada yang tidak tersentuh, yang ada di dalam, itulah dia khusyuk. Khusyuk tidak bisa dilihat, tapi tanda-tandanya ada. Ada seseorang sedang sholat, selama sholat itu dia membelai, mengelus jenggotnya terus. Lalu ditanyakan kepada seorang ulama, wahai ulama, apakah orang itu sholatnya khusyuk? Idza khasha'atil qalbu la khasha'atil jawarihu. Idza khasha'atil qalbu
la khasha'atil jawarihu. Kalau hatinya khusyuk, kalau pikirannya khusyuk, pasti anggota tubuhnya ikut khusyuk. Begitu juga saat kita bercermin, melihat wajah di kaca. Dari ungkapan doa sejalan antara yang kelihatan dengan tidak kelihatan. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana bentuk fisik ciptaanku sudah bagus, maka perbaikilah yang tidak kelihatan. Jadi kita, kesejahteraan itu maksudnya sejahtera secara fisik, tapi juga hati kita sejahtera. Banyak orang yang secara fisik tidak sejahtera. Mohon maaf beribu maaf, bukan mau melecehkan, menyepelekan. Suatu ketika saya sedang sholat di Jumat, saya sedang sholat di masjid. Selesai sholat, saya kurang semangat berdoa, lesu, lemah, letoy, loyo, lunglai. Tiba-tiba mata saya terbuka, saya lihat di depan saya, di depan mata kepala saya melihat, maaf beribu maaf, ada seseorang yang tangannya putus dan tangannya ke atas berdoa begitu lama dia meminta. Melihat dia berdoa lama, tiba-tiba datang rasa malu dalam hati saya. Kau sehat Abdul Somad, fisikmu sempurna, tapi engkau tidak pernah mengangkat tangan berdoa lama. Lihatlah orang yang ada di depanmu ini, secara fisik dia tidak sempurna, dia tidak sejahtera secara zahir, tapi hatinya sejahtera karena dia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita orang yang sejahtera secara zahir dan batin, fisik dan mental, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kuncinya ada pada syukur, mensyukuri nikmat Allah. Syukuri apa? Nah, tak boleh di masjid, nggak boleh. Ini karena di masjid saya tak mau melantunkannya. Andai kita buat di tanah lapang, 3 album kita mainkan. Allahu Akbar. Ini sekarang lagi musim hujan. Lihatlah sudah mendung. Mudah-mudahan hujan lebat turun sebagai rahmat. Karena sudah banyak bumi di Indonesia kepanasan, tapi alhamdulillah di Masjid Al-Markas Al-Islami tidak terasa panas sama sekali, Masya Allah. Betul. Banyak yang langsung gini-gini kan baju. Masjid ini arsitekturnya cantik dan indah. Saya baru saja mengirim gambar Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar ke rumah. Saya kirim ke rumah yang aku sedang berada di Al-Markas Al-Islami Makassar, kebanggaan orang Sulawesi Selatan dan seluruh Indonesia bagian timur dan seluruh orang Nusantara bangga dengan masjid yang cantik dan besar, megah, lampunya luar biasa. Saya yakin semua tamu-tamu yang datang kemari melihat lampunya berdecak kagum seperti melihat kucing Anggora. Ini menandakan kesejahteraan. Orang Sulawesi Selatan kaya-kaya, duitnya banyak, alamnya cantik dan indah. Saya buka jendela hotel melihat lautan. Wow, amazing. Melihat laut yang cantik dan indah membiru. Begitu kami makan, makanan di Sulawesi Selatan pun luar biasa. Tuna, yummy, ikannya segar-segar di pinggir laut, baru mati 1 kali. Bahkan ada ikan yang baru setengah mati sudah diangkat. Alam yang cantik, negeri yang luar biasa. Di negeri ini tidak hanya alamnya yang cantik, lautnya yang indah, pantainya yang luar biasa, Pantai Losari. Tidak hanya sekedar alamnya, tapi juga orangnya cerdas-cerdas. Di antaranya Bapak Ketua Yayasan, pernah menjadi menteri, pernah menjadi duta besar, profesor. Di usia beliau yang 80-an masih sempat lagi memimpin yayasan. Tidak ada kata berhenti untuk beraktivitas. Fa idza faragta fansab. Ketika engkau selesai melakukan suatu aktivitas, terus bersemangat, dan semangat yang luar biasa. Ini di hadapan saya ini, saya lihat ini banyak anak-anak muda, calon pemimpin masa depan. Allah. Beliau umur 80 lebih, tapi semangatnya. Maka saya terkadang melihat banyak anak muda, tapi bawaannya mau mati aja. Kalau ada anak muda yang tidak semangat, bawaannya mau mati,
Jumpa sama Ustadz Somad. Ustadz, tolong kasih saya semangat. Langsung saya kasih semangat. Kamu kalau ada lihat jenazah lewat, ikut. Nanti kalau sedang duduk di rumah, tiba-tiba nampak ada jenazah lewat, permisi sama keluarganya. Pak, boleh saya ikut? Boleh, ikut masuk dalam. Ini orang sudah mati sebelum malaikat maut datang. Malaikat maut pas mau mencabut nyawa dia, ini udah dicabut atau belum? Kok udah mati duluan? Kita tidak pernah berhenti untuk berbuat. Kenapa? Karena kita sedang mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya tanah, tanam tanahnya dengan kelapa sawit. Yang punya lautan yang luas, hebatnya Allah Ta'ala, Dia ciptakan permukaan bumi 30%, 70% lautan yang luas. Untuk apa? Untuk makanan manusia. Mohon maaf kalau saya boleh bertanya. Boleh saya bertanya? Jangan tersinggung. Itu ikan-ikan yang ada di laut, di pantai, lautan luas di Sulawesi Selatan, itu ikannya ada yang pernah ngasih makannya? Tidak ada. Ikannya tidak pernah diternak, ikannya tidak pernah dijaga, ikannya tidak pernah dipelihara, ikannya tidak pernah dikasih makan. Gratis, ambillah ikan. Bahkan orang-orang lain yang datang ke negeri kita, laut kita sangat luas. Orang Vietnam datang, orang Thailand datang, menangkap ikan kita. Ditangkap oleh tentara angkatan laut, tangkap. Begitu mereka ditangkap, ditanya, kenapa kamu menangkap ikan kami? Kata mereka, kami tidak menangkap ikan Indonesia, kami hanya sedang mengejar ikan kami yang lari ke lautan Indonesia. Lautan kita ini sangat luas, maka kita disebut dengan negara maritim. Mudah-mudahan kesejahteraan laut daratan yang indah ini dapat dinikmati oleh masyarakat. Pendidikannya kalaupun tidak bisa murah, gratis insya Allah. Amin. Kalau tidak percaya sama Ustadz Somad, tanya sama Ustadz Anwar Sadat, tanya sama Ustadz Abdullah Yusuf, tanya sama Ustadz Hasbi, dan para asatidz kita ada di bawah. Tanya sama Ustadz Icat, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah, alumni Al-Azhar. Tanya mereka, selama belajar di Al-Azhar, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, gratis, nggak bisa dibayar. Padahal Mesir tidak kaya seperti Indonesia. Mesir negara yang susah, Mesir negeri yang biasa-biasa saja. Negeri kita ini kaya, gemah ripah loh jenawi, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Di atasnya ada tanaman, ada cengkeh, ada kayu manis, ada buah-buahan, ada di dalamnya batu bara, ada minyak bumi, ada gas. Mudah-mudahan ini semua untuk kesejahteraan bangsa Indonesia insya Allah. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala mau mensejahterakan umat ini, maka syaratnya kata Allah, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, maka insya Allah diberikan kesejahteraan. Alam kita sudah cantik dan indah, alam kita kaya luar biasa yang tidak tumbuh di tempat lain. Kalau kita pergi ke Makkah, ke Madinah, kalau pergi ke Maroko, gurun pasir sejauh mata memandang. Tapi kalau kita pergi ke Makassar, sebelum pesawat turun ke bawah, hijau, lautan biru. Ustadz tahu dari mana? Orang cerita. Loh, masa Ustadz tadi nggak ngelihat alam kami yang indah hijau, lautannya yang membiru? Saya tidur. Begitu pesawat take off, terpejam. Terus sampai-sampai sudah kita mendarat, landing. Itu adalah nikmat yang besar. Coba bayangkan kalau saya terbang tadi dari Pekanbaru Riau, sholat subuh di airport, habis itu ke Jakarta transit 2 jam, jam 2 dari Jakarta sampai di Makassar. Andai saya tidak diberi nikmat tidur, selama di pesawat melotot aja ngelihat pramugari. Sampai ke sini mana mungkin saya bisa tausiah.
Saya selalu mensyukuri nikmat Allah. Nikmat yang saya syukuri adalah nikmat bisa tidur. Makanya saya belum pernah marah sama jamaah yang kalau saya tausiah dia tertidur. Karena tidur itu adalah nikmat. Berapa banyak orang kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar, tapi nggak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Akhirnya pakai narkoba baru bisa tidur. Kita begitu khotib naik ke atas mimbar langsung tertidur. Assalamualaikum. Seperti ada settingannya. Begitu khotib mengatakan demikianlah khutbah yang singkat ini, bahkan ada laki-laki sholat Jumat, begitu selesai dia bilang sama temannya di sebelah, ini kelihatannya masjid aliran sesat. Kenapa? Kenapa tidak ada khutbahnya? Kata temannya, khutbahnya ada, kamu yang pindah ke alam ghaib. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini senang atau susah, bahagia atau sengsara, hitam atau putih, tergantung kita membandingkannya dengan apa dan dengan siapa. Betul? Saya dulu waktu kuliah di Maroko, asrama 2, sebelah kanan, sebelah kiri. Yang sebelah kanan dari Tajikistan, dari Uzbekistan, dari pecahan Rusia, dari negara Arab, dari Tunisia, dari Mesir, orang Maroko. Yang sebelah kiri Nigeria, Burkina Faso, dari Chad, dari Sudan. Saya tinggal milih di tempat yang Afrika. Kenapa? Orang Afrika ini ramah-ramah, baik-baik. Dan yang paling penting, saya merasa putih di tengah mereka. Hidup ini kalau kita mau bahagia, maka kata Nabi, unzur ila man huwa asfala minka, maka lihatlah orang yang di bawahmu. Kalau kamu kebetulan belajar di kampus naik motor, alhamdulillah teman saya ada yang pakai sepeda Pak Ustadz. Kalau kamu naik sepeda, alhamdulillah teman saya ada yang jalan kaki. Kalau kamu jalan kaki, alhamdulillah teman saya ada yang sudah di ruang ICU. Yang di ruang ICU, alhamdulillah sebelah kiri kanan saya udah meninggal dua-duanya. Kita masih diberikan hidup, maka insya Allah hati kita sejahtera. Kalau hati sudah sejahtera, tidak dongkol, tidak marah, tidak caci maki, tidak hasad dengki, semangat bekerja, insya Allah kesejahteraan harta akan datang menyusul. Tapi kalau hati isinya dendam kesumat, ngelihat ada tetangga mobil baru, kumat darah tinggi. Ngelihat tetangga kulkas baru, dia yang kedinginan. Ngelihat tetangga rumah baru, naik jantung koroner, kolesterol, asam urat, asam lambung. Ngelihat tetangga bini baru, mati langsung. Makanya betul kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal dalam dirimu itu baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, jahat, kotor, busuk, maka yang lain ikut menjadi jahat. Ala wahyal qalb, dia adalah jantung. Bukan jantung Ustaz Somad, Ustaz salah. Itu yang di dalam itu bukan jantung, itu adalah hati. Kata yang satu lagi, bukan hati Ustaz Somad, itu adalah jantung. Saya damaikan mereka berdua, jantung hati. Setuju? Kenapa dia disebut jantung? Karena bentuknya seperti jantung pisang. Yang nggak percaya, pulang dari sini, ambil pisau, belahlah. Kenapa dia disebut dengan hati? Padahal hati itu adalah liver, letaknya di tengah, bukan di sebelah kiri. Karena kita selalu merasakan sesuatu dengan hati. Mau berangkat, mau jalan-jalan, mau kerja, bawa motor, bawa mobil, tangan yang mencet gas, kaki yang nginjak rem. Tapi ketika berjalan, yang diminta adalah hati. Belum pernah dibilang kaki. Belum pernah dibilang mata. Tapi yang selalu diingatkan adalah hati. Mari jaga hati. Jangan sampai sakit hati. Jangan sampai susah hati. Kaca retak boleh direkat,
galah patah boleh disambung, hati yang sakit kemana obat akan dicari? Jawabannya bukan asik, so sweet my honey. Bagi sahabat-sahabat saya di Makassar yang punya usaha sablon baju kaos, boleh ditulis di belakang. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Tapi di ujung tolong ditulis, baju kaos ini jangan dibawa sholat Jumat. Kalau dibawa sholat dilihat orang depan, gitu. Orang kalau masih bisa tertawa, itu berarti sehat dan umurnya masih panjang. Oh, Ustadz Somad ngarang, itu tahu dari mana? Saya ketemu guru siapa guru mantan ketua Majelis Aliyafi, umurnya 95 tahun. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afan. Saya datang, saya salaman, saya bilang saya ngefans dengan Guru Ta. Dulu waktu saya di pondok, Guru Ta waktu itu Majelis Ulama Indonesia, saya selalu baca berita Guru Ta seorang yang pemberani. Saya ingin seperti Guru Ta, cerita panjang lebar. Guru Ta kasih saya zikir, kasih saya hizib, kasih saya doa, kasih saya amalan. Kata beliau, kalau masih bisa tertawa, berarti masih sehat dan panjang umur. Jadi hari ini saya pancing, ternyata masih bisa ketawa, ini berarti sudah makan siang. Mudah-mudahan kita semuanya sejahtera insya Allah. Tapi saya nggak sejahtera Pak Ustadz. Rumah saya masih ngontrak, mobil motor saya kredit, bahkan panci mesin cuci belum ada yang lunas. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma satu Pak Ustadz, istri saya. Itu pun karena calon mertua saya mensyaratkan akadnya mesti tunai. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Andai dia kasih kredit, itu pun kredit juga Pak Ustaz. Iyakunu fuqara. Kalau laki-laki itu fakir, susah, kau menikahkan dia, yughnihimullah, maka insya Allah Allah akan mengkayakan mereka. Semua berawal dari kaya hati. Yang hari ini belum beruntung dengan materinya, insya Allah kalau hatinya sejahtera karena Allah, semangat dia bekerja, Allah akan berikan apa yang dia inginkan nanti insya Allah. Amin. Kalau sudah berusaha dengan segenap tenaga, pikiran, membaca, berkarya, berbuat sesuai keinginanmu dengan yang diberikan Allah, maka Allah ingin engkau bersyukur. Seandainya kau sudah berusaha, tetes peluh keringat dan air mata tidak sesuai apa yang kau inginkan dengan yang diberikan Allah, berarti Allah ingin kau bersabar. Saya nggak bisa Pak Ustadz, hati saya belum sejahtera. Kenapa saya yang menemani dia kuliah pendaftaran, tapi yang menemani dia wisuda kenapa dia Pak Ustadz? Meskinya aku yang di sana Pak Ustadz. Ini berarti belum bisa menerima ketetapan Allah. Husnuzan kepada Allah, berarti Allah sudah menyiapkan untukmu mahasiswi yang lebih cerdas, lebih kaya, lebih cantik, lebih putih, walaupun belum kelihatan. Setuju? Kita dalam Islam selalu diberi harapan. Orang kalau tidak ada beras, dia masih bisa makan sagu. Tidak ada sagu, masih bisa makan jagung. Tidak ada jagung, masih bisa makan ubi. Tidak ada umbi-umbian, dia masih bisa hidup 3 bulan. Kalau tidak ada air, dia bisa hidup 3 hari. Seandainya seluruh air laut yang ada di pantai Losari masuk ke daratan, na'udzubillah, lalu air di darat ini asin semua, dan ini hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, hari Selasa sepi, mati semua manusia. Tapi kita masih bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air. Tapi kalau sudah tidak ada harapan, maka tali jemuran terlihat seperti lambayan bidadari. Kalau sudah tidak ada harapan, naik ke atas pohon kelapa, melihat ke bawah seperti taman yang indah, terjun, mati tidak, patah iya. Maka jangan sampai tidak ada harapan. Saya anak yatim Pak Ustadz, ayah saya tidak ada. Nabi Muhammad SAW anak yatim, Imam Syafi'i anak yatim,
Syekh Yusuf Al-Qaradawi, anak yatim. Anak yatim kalau hatinya sejahtera, dia akan berbuat, dia akan berkarya, dia akan bisnis, dia akan jadi petani. Kamu anak yatim yang kemarin ngaji di surau di musola tempat kami. Betul Pak. Sekarang gimana? Ya saya ternak ikan. Ya ternak ikan. Banyak ikannya. Ada 2 ekor Pak. Hah? Ikan 2 ekor? Iya tapi ikan paus dua-duanya. Kerja apa sekarang? Ekspor impor ikan ke Jepang. Karena orang Jepang suka makan ikan mentah pakai nasi dibungkus dengan agar-agar. Namanya sushi. Mudah-mudahan anak-anak muda kita, anak-anak muda yang tidak pernah putus asa karena hatinya sejahtera, karena senantiasa ada harapan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bahagia karena harta bapakmu, karena ketika bapakmu mati kau akan sengsara. Jangan bahagia karena ada jabatan dan kekuasaan, nanti kau akan susah ketika datang KPK. Tapi berbahagialah karena Allah. Kalau hidupmu terasa sulit, kalau hidupmu terasa susah, besarkan hatimu dengan takbir Allahu Akbar. Saya gimana nih Pak Ustadz? Saya lagi susah Pak Ustadz. Allahu Akbar. Makanya takbir itu mengusir setan. Setan selalu membisikkan kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kefakiran. Kau anak yatim, kau anak orang miskin, kau orang kampung, kau nggak akan berhasil, kau nggak akan bisa. Makanya kalau ada dosen, kalau ada teman, kalau ada Pak RT, Pak RW, kalau ada tokoh masyarakat, kalau ada orang yang menjatuhkan mental kita, siapa kamu? Kuliah S1 nggak akan pernah berhasil. Allahu Akbar, setan. Kita tidak bisa dijatuhkan oleh siapapun. Hati kita, kitalah yang membahagiakan diri kita. Betul? Seingat-ingat saya, waktu kuliah dulu di Mesir, pergi ke Saudi Arabia musim haji, umroh, kerja, untuk bantu cari duit beban sekolah kuliah. Belum pernah kita jatuh karena disepelekan orang. Waktu sedang kerja di Saudi Arabia, macam-macam pekerjaan. Dari mana? Jamaah haji ini sombongnya ya Allah. Dari mana? Dari Indonesia Pak. Sudah lama jadi TKI. TKI adalah pahlawan devisa. Mereka bayar pajak, mereka nyumbang untuk Indonesia. Betul? Tapi saya waktu itu belum berani jawab, kita masih anak. Sekarang jawabnya. Mudah-mudahan Bapak itu nonton. Dari mana? Dari Indonesia Pak. Sudah lama jadi TKI. Kami mahasiswa Pak. Ngapain kuliah jauh-jauh? Emang gak ada kampus-kampus hebat di Indonesia. Kuliah di mana? Di Maroko Pak. Dekat dari Maroko. Ini Bapak udah bodoh, sombong lagi. Ngapain jauh-jauh? Saya jauh itu nyari beasiswa Pak. Karena di Al-Azhar gratis, di Maroko gratis. S1 apa S2? S2 Pak. Di sana gratis? Iya. Oh, kalau gitu saya ngirim anak saya ke sana juga. Rupanya mentalnya sama, nyari gratis juga. Bahagiakan dirimu. Jangan pernah kata-kata orang menjatuhkan mentalmu, hai anak muda. Siap? Ini Ustaz Somad dari tadi nyebut anak muda aja. Lalu kami yang tua ini bagaimana Pak Ustaz? Saya tidak ada melihat orang tua di sini. Saya melihat semuanya adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Ini yang hadir ini anak-anak muda semua. Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu umur 40 tahun. Berdakwah di Makkah 13 tahun. 40 tambah 13 53 tahun. Nabi memulai hidup umur 53. Jadi kalau ada yang baru memulai karirnya, baru buka usaha, umur 50, disepelekan orang. Kamu yang baru buka dagangan di pinggir jalan itu ya? Iya. Umur kamu berapa? 50. Nggak akan bangkit. Malaikat maut udah dekat. Langsung bisikkan ke telinganya. Allahu Akbar, diam kau setan. Sejahterakan hatimu.
yang lain akan mengikut, yang lain akan ditundukkan Allah untukmu. Lautan yang begitu dahsyat ditundukkan Allah untuk orang-orang Bugis, orang-orang Makassar, orang-orang Sulawesi Selatan, sehingga mereka bisa pergi ke Semenanjung Melayu sampai ke Malaka. Orang-orang dari Sulawesi Selatan yang membantu Sultan Malaka ketika diserang oleh Portugis. Portugis apa Portugal Pak Ustadz? Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Itu satu. Portugis Portugal itu sama. Portugal itu bukan persatuan orang tua gatal. Coba baca sejarah baik-baik. Ketika Portugal menyerang kerajaan Melayu tertua Malaka, yang membantu Sultan adalah panglima-panglima yang hebat-hebat dari Sulawesi Selatan. Allahu Akbar. Jadi kalau ada anak muda Sulawesi Selatan bawaannya loyo, lesu, lunglai, campakkan aja ke laut. Setuju? Jangan. Tujuh pula. Nanti ada yang menyampaikan saya ditangkap. Kenapa kau campakkan? Disuruh Ustadz Somad. Ini potongan videonya. Aduh, tolong kalau dengar ceramah Ustadz Somad, jangan yang dipotong-potong 1 menit di TikTok itu. Tonton utuh selama 60 menit. Nanti bisa dilihat. Oh, ini tausiah Ustadz Somad. Kalau mau lihat tausiah Ustadz Somad itu mudah saja. Tanpa Ustadz Somad ceramah ngasih tahu, orang sudah tahu. Dari mana? Ciri khas mimbarnya. Kalau sudah ada mimbar ini dan ada khas di belakang, orang sudah tahu. Oh, ini kemarin di Al-Markaz Al-Islami. Walaupun nggak bisa dengar sekarang karena tidak bisa datang, mudah-mudahan saudara kita yang sakit-sakit diberikan kesehatan, insyaallah. Yang tidak bisa datang sekarang, ceramah ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sejahtera sudah.